wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para bapak, para kasuhan, para DKM Masjid Jami Al-Barokah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan diiringi dengan nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan melalui thalab ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan dihasilkan segala permaksudan kita, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyy. Qul huwa adan fa'tadilun nisya fil mahiyy. Wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lamu bi muradi.
Wa yas'alunaka dan bertanya mereka kepada engkau hai Muhammad anil mahidi tentang haid. Kul katakan oleh engkau hai Muhammad wa ya haid ada yaitu kotoran. Fa'tadilu maka harus menjauhi kalian semua an-nisaa akan istri-istri kalian atau an-nisaa akan istri bil mahidi di dalam waktu haid. Wala taqrabuhunna dan jangan mendekati kalian semua hunna kepada nisa hatta yadhurna sehingga suci ya nisa. Fa idza tatahharna maka apabila suci ya nisa waktu maka harus melaksanakan atau mengerjakan kalian semua atau menjima kalian semua hunna kepada nisa min haitsu amarakum dari amarah telah memerintahkan Allah telah memerintahkan akan kalian semua. Allahu alaihi Allah inna Allah sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai Allah ayusibu maksudnya akan membalas Allah akan memberikan pahala Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwabina akan orang-orang yang bertobat minad dunubi dari dosa wa yuhibbu dan mencintai Allah al-mutatahhirina akan orang-orang yang bersuci. Nisa'ukum istri kalian semua harsun yaitu merupakan ladang lakum milik kalian semua. Waktu maka harus mendatangkan kalian semua hartakum akan ladang kalian semua. Ana bagaimana sih itu mau kalian semua. Wa qaddimu dan mendahulukan kalian semua li anfusikum akan diri kalian semua al amal sholihah akan amal yang soleh. Katasmiyati yaitu seperti membaca bismillah. Wa taqullah dan harus takut kalian semua Allah akan Allah. Wa'lamu dan harus mengetahui kalian semua annakum sesungguhnya kalian semua mulaku yaitu bertemu kalian semua akan Allah. Wa basyiri dan memberikan kabar gembira Allah al-mu'minina akan orang-orang yang mukmin. Wala taj'alu dan jangan menjadikan kalian semua Allah akan Allah urdatan yaitu penghalang di aimanikum kepada sumpah kalian semua antabarru agar mengerjakan kebaikan kalian semua wa tattaqu dan bertakwa kalian semua wa tuslihu dan berbuat maslahat kalian semua bainan nas antara manusia wallahu dan adalah Allah sami'un yaitu zat yang maha mendengar alimun dan zat yang maha mengetahui. Kemarin bahwa ulaika yad'una ketika kita mau menikah jangan sampai kita menikah dengan orang yang berbeda agama. Kafir harus dengan kafir lagi. Muslim harus dengan muslim lagi. Jangan dicampur. Muslim menikah dengan orang kafir itu tidak boleh di dalam Islam ya. Itu tetap jadi kalau muslim tetap harus menikah dengan muslim lagi. Nah kemudian wa yas'alunaka 'anil mahid dan bertanya mereka yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa yas'alunaka dan bertanya mereka kepada engkau hai Muhammad 'anil mahid tentang masalah haid. Kalau perempuan yang subur itu kan ada 1 bulan sekali itu ada yang disebut dengan haid. Makanya di dalam kitab fikih ya, darah yang suka keluar dari panci perempuan itu ada 3. Wah cepat disayutikan saya belum pernah ngapain nerangin tentang haid. Ya. Kita yang
belum pernah haid, tapi kan istri kita, harus kita kasih tahu. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk memberikan tahu kepada istri kita. Sebab istri itu adalah merupakan tanggung jawab kita dunia akhirat, baik ilmunya. Ya. Nah ini mungkin kalau sama orang lain kan malu, tapi kalau sama suami ya insya Allah. Nah ini kita selaku suami harus kasih tahu. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya supaya perutnya saja yang kenyang, tetapi ilmunya itu harus kita berikan. Nah ini, jadi tentang masalah, memang benar tentang masalah perempuan, tapi kita sebagai suami harus tahu. Nah ini, makanya darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3. Ya. Yang pertama disebut haid. Haid itu yang datangnya, yang keluarnya 1 bulan sekali, biasanya itu kalau perempuan yang subur. Makanya kalau perempuan yang tidak subur, yang sudah tidak subur, maka dia tidak haid. Seperti nenek-nenek ayah sok. Apakah dia suka haid? Tidak. Kenapa? Karena sudah tidak subur lagi, tidak mungkin beranak lagi. Nah itu, makanya kalau perempuan yang haidnya bagus itu teratur, itu disebut dengan wanita yang subur. Ini satu pertama yang disebut dengan darah haid. Yang kedua, jadi darah itu apa yang disebut dengan darah haid? Darah haid itu adalah yang keluar ya, dari farji perempuan, tapi itu teratur. Dan itu merupakan darahnya darah penyakit namanya. Ya, kalau memang tidak keluar, makanya perempuan kalau mau haid biasanya perutnya sakit. Nah itu darahnya darah dia memang darah penyakit, itu harus dikeluarkan. Gitu ya. Nah ini, jadi yang pertama yang disebut dengan darah. Yang kedua, yang keluar dari farji perempuan itu, yang kedua yang disebut dengan darah nifas. Apa darah nifas itu? Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah ini, itu yang disebut dengan darah nifas. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Dan yang ketiga disebut dengan darah istihadah, namanya disebut dengan darah penyakit. Ini kita ini dulu, haid itu minimal yaumun wa lailatun, 1 hari 1 itu paling sedikit. Haid itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Ya, ini biasanya 7 hari 7 malam biasanya itu. Dan paling mayoritas maksimalnya paling banyak hari itu 15 hari 15 malam. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau istri saya pas sudah 15 hari, sudah lebih daripada 15 hari, ya 16 hari lah, masih keluar darah, itu namanya bukan darah haid, tapi darah istihadah, namanya darah penyakit. Itu wajib sholat, wajib puasa. Ya. Jadi maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Kalau sudah lebih daripada itu bukan darah haid, tetapi disebut dengan darah istihadah, namanya darah penyakit. Nah ini, jadi dia kalau sudah 16 hari 16 malam wajib sholat. Kemudian kalau bulan puasa wajib melaksanakan puasa. Karena itu bukan darah haid, tapi darah istihadah namanya. Tuh, ya. Yang kedua tadi nifas. Berapa minimal paling sedikitnya nifas itu bareng dengan bayi. Bayi keluar, darah keluar langsung kering, itu paling sedikitnya nifas. Tuh, ya. Biasanya 40 hari 40 malam. Makanya kalau zaman dulu itu kalau istri sudah 40 hari namanya lebaran. Waduh, lebaran. Ya bahannya biasanya ya 40 hari. Ya, tahu mas keluarga itu tetap maksimal itu 60 hari 60 malam. Itu 60 hari maksimalnya. Berarti kalau
60 hari berapa bulan? Nah, 60 hari 2 bulan, ya kan? 2 bulan. Itu tadi, kalau orang tua dulu tadi kalau sudah 40 hari saja sudah pede dia, wah lebaran saya malu. Ya, tahu masih keluar tetap itu tetap masih darah nifas. Itu tidak boleh kita berhubungan dengan istri, dilarang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang bagi wanita yang sedang haid kita berhubungan suami istri. Kenapa? Karena darah haid itu disebut darah penyakit yang warnanya agak merah, enggak merah tapi agak kemerah-merahan, hitam tapi agak kemerah-merahan. Kalau misalkan kita berhubungan kemudian sperma kita nyatu dengan darah haid tersebut, otomatis gak mungkin benar. Nah itu kenapa? Karena kalau sudah jadi satu kali saja sudah jadi, tetap berarti peranakan kita sudah tertutup. Nah itu ya, so kalau orang misalkan ya sudah hamil 1 bulan, kemudian tidak hubungan lagi, apakah akan terus gede? Terus gede enggak itu? Terus saja gede. Nah itu ya, makanya dilarang oleh agama ketika haid itu dilarang untuk berhubungan suami istri. Makanya di dalam kitab Kasifah itu saja larangan bagi orang yang haid, bagi perempuan yang haid sampai ada 10. Itu larangan ya bagi orang-orang yang sedang haid. Itu ya. Ini makanya ada 3 tuh. 1 darah apa tadi? Darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Nah ini makanya kenapa turun ayat ini. Nah orang Yahudi dulu ya, ketika orang Yahudi itu ya'tajirunan bisabil mahid, mereka itu menjauhi istri-istrinya ketika sedang haid. Gak pernah tidur dengan istri. Bukan begitu maksudnya, bukan itu. Ya, bukan kita harus jauh dengan istri. Bukan. Kalau untuk tidur dengan istri silakan. Tapi yang dilarang di dalam agama itu kita berhubungan suami istri di antara pusat dengan lutut. Itu yang dilarang. Gitu ya. Kalau misalkan tidur di sini akan saja tidak apa-apa. Orang Yahudi dulu itu ketika pada istrinya sedang haid, itu tadi menjauh. Kemudian orang Nasrani ketika istrinya sedang haid, ya terus saja mereka terus berhubungan. Ini makanya bertanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Coba terangkan kepada kami Muhammad tentang masalah perempuan yang sedang haid. Kul huwa ada. Katakan oleh engkau Muhammad, huwa haid itu adalah ada, kotoran, penyakit. Ya. Maka fa'tajirun nisa, maka kalian harus menjauhi akan istri-istri kalian. Maksudnya menjauhi di sini bukan berarti kita tidur jauh-jauhan, bukan. Ya, jadi apa yang harus ditinggalkan yaitu tarakul wa ahunna. Maksudnya kita meninggalkan berhubungan suami, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang harus ditinggalkan. Ya, bukan berarti kita harus tidur jauh. Ya, di mana? Bil mahidi, di dalam istri yang sedang haid. Nah itu menolak. Makanya ada di dalam hadis, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada seorang istri diajak oleh suaminya tidur, kemudian dia nolak, maka dia dilaknat oleh malaikat dari mulai dia menolak kepada suami sampai datang waktu subuh. Coba itu. Ya. Tetapi kalau bagi perempuan yang sedang haid, itu yang disebut dengan sedang ada ujur syar'i namanya. Walaupun dia menolak, dia memang harus menolak, wajib menolak. Kalau untuk itu tidak apa-apa, itu mah tidak dosa. Dosa juga bagi perempuan yang tidak ada ujur, ya, sehat badan, enggak ada ujur apa-apa. Nah itu baru dilaknat oleh malaikat dari mulai dia menolak suami sampai datang waktu subuh. Ini ya, makanya kata Rasul, kalau seandainya makhluk boleh sujud kepada makhluk, yang harus sujud itu adalah seorang istri kepada suami. Itu ya, luar biasa ya. Ini makanya walau
ketika istri kita sedang haid, wala taqrabuhunna, dilarang. Larang ini namanya. Ya. La taqrabu, jangan pernah mendekati. Ya. Jangan pernah mendekati. Apalagi sampai melakukan, mendekati saja jangan. Ya. Mendekati kepada hubungan itu jangan. Apalagi kalau sampai melaksanakannya. Itu ya. Itu seperti ada dalam Al-Qur'an, la taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan pernah sekali-kali kamu mendekati kepada zina. Maksudnya mendekati kepada perkara yang akan mengajak kepada perzinahan, itu jangan. Ya. Itu saja, mendekati saja kepada perzinahan jangan, apalagi zinanya. Seperti ini, mendekati ya, yang akan mengajak kepada kita berhubungan suami istri itu jangan, apalagi kalau hubungannya, ya kan? Nah, itu contoh seperti ini lah contohnya. Ada kalau di pom bensin ada dilarang merokok di area pom bensin. Terus ada tulisannya dilarang merokok di area pom bensin. Itu merokok saja dilarang di area tersebut. Bagaimana kalau kita membakar pom bensin? Coba dilarang nggak kira-kira? Dilarang parah itu, ya kan? Nah, ini seperti itu, dilarang kita dilarang, ya, wala taqrabu zina, dilarang kita mendekati kepada zina. Apalagi kalau zinanya, mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi mendekatinya. Nah itu, di sini mendekati istri kita yang sedang haid, yang akan mengajak kepada hubungan itu dilarang, apalagi kalau hubungannya itu dilarang. Ya, makanya wala taqrabu, jangan sampai kalian mendekati kepada istri-istri kalian ya hatta yang murna, sehingga suci. Nah,